Selamat datang di program Ayo Belajar Bahasa Inggris. Perkenalkan, saya Aurora dan rekan saya Wira. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara belajar bahasa Inggris yang efektif tapi juga menyenangkan nih. Dan pastinya di sini juga kita bakal dapat banyak banget insight nih, kenapa bahasa Inggris itu penting, kemudian kenapa banyak orang menganggap bahwa belajar bahasa Inggris itu susah, dan pastinya nggak kalah pentingnya itu adalah bagaimana sih tadi tuh caranya untuk membuat pembelajaran bahasa Inggris itu menyenangkan dan juga efektif tadi, seperti itu. Oke, ngomong-ngomong soal pembelajaran bahasa Inggris itu sulit, menurut Wira sendiri nih, apakah belajar bahasa Inggris itu sulit? Nah, kalau misalnya menurut saya sendiri sih, belajar bahasa Inggris itu lumayan menyulitkan ya, karena nggak hanya kita harus belajar tentang cara mengucapkannya, kemudian cara menulisnya, tapi juga harus mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat-sangat sulit menurut saya. Apalagi ditambah teman-teman kita kan sering ini ya, mencari kesalahan gimana kita tuh dalam pembelajaran bahasa Inggris itu. Jadi kalau misalnya kita salah ngucap sendiri tuh pasti langsung diceletuk sama teman kita sendiri seperti itu. Jadi itulah kenapa saya pikir bahasa Inggris itu walaupun memang menyenangkan tapi memang sangat sedikit menyulitkan. Kalau menurut saya sendiri nih Wira, saya cukup setuju nih dengan pendapatnya Wira, karena menurut saya belajar bahasa Inggris itu juga punya tantangan tersendiri gitu ya. Tapi karena kita juga udah di era modern sekarang, untuk belajar bahasa Inggris itu sourcesnya ada sangat banyak. Iya, kita benar. bisa pakai aplikasi, bisa buka di website dan seperti itu. Dan sekarang juga itu pembelajaran bahasa Inggris udah nggak cuma mentok-mentok itu baca buku, baca kamus, udah bisa sambil main game seperti itu ya. Nah, beruntungnya kita hari ini untuk membahas soal English is easy, kita akan ditemani oleh seorang narasumber spesial nih Wira. Siapa tuh, Aurora? Kepada Ibu Yanti Sri Rezeki M.Ed PhD dipersilahkan. Silahkan duduk, Bu. Terima kasih. Nah, gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi sini Ibu kita ingin mengundang Ibu untuk berbicara nih bagaimana sih cara menggunakan pembelajaran bahasa Inggris itu menjadi menyenangkan seperti itu, Bu. Tapi sebelum itu mungkin kita bakal bahas sedikit nih, Bu. Kenapa sih bahasa Inggris itu penting untuk dipelajari di kehidupan sehari-hari? Oke, baik. Bahasa Inggris ya hari gini tuh sebenarnya bahasa Inggris tuh harusnya bukan lagi menjadi barang aneh ya, tapi sudah menjadi kebutuhan. Jadi sangat-sangat penting dan sudah seharusnya menjadi bagian dari skill atau keterampilan yang kita miliki. Kan kita perlu berhubungan, kalau kita bicara tentang belajar di sekolah, nih banyak sekali peran bahasa Inggris, misalnya ya ada mata pelajarannya yang kita harus kuasai. Kemudian nanti kalau di bidang kerja, kita cari kerja, nah bisa berbahasa Inggris itu merupakan added value kan, nilai lebih yang kita bisa miliki dan kita bisa andalkan untuk bisa lulus gitu ketika melamar pekerjaan. Jadi sangat-sangat penting lah ya dalam berbagai aspek. Oke. Tapi nih Bu, walaupun kita tuh sudah, mungkin beberapa di antara kita ya sudah meyakini bahwa bahasa Inggris itu sangat-sangat penting untuk kerja, kemudian untuk komunikasi dan segala macamnya, tapi tetap ada nih beberapa di antara kita beranggapan bahwa bahasa Inggris ini sulit untuk dipelajari seperti itu, Bu. Nah, kira-kira tuh kenapa sih Bu bahasa Inggris itu sering dianggap sebagai mata pelajaran ataupun kayak sesuatu yang sangat sulit dipelajari atau dipahami? Bahasa Inggris di Indonesia itu kan masih statusnya sebagai bahasa asing gitu ya, jadi bahasa asing. Jadi sebenarnya wajar kalau itu dianggap untuk sebagian orang agak sulit, karena misalnya dalam hal pertama itu grammar atau tata bahasa ya, itu berbeda sekali dengan bahasa Indonesia. Kalau misalnya bahasa Indonesia kita makan hari ini, makan tadi malam atau makan besok, tetap aja kata kerjanya makan ya. Tapi kalau bahasa Inggris kan kita harus mengubah bentuk kata kerjanya ya, dari kata kerja lampau misalnya atau kata kerja future misalnya ya, jadi itu tata bahasa. Belum lagi yang misalnya bentuk-bentuk kata kerja, kemudian kesesuaian antara subjek dengan verb dan sebagainya, itu grammar. Nah, yang kedua itu misalnya vocabulary. Nah, tentunya banyak sekali kata-kata untuk bisa kita kuasai, ya tentunya kita harus menguasai vocabulary-nya, right? Nah, itu
ada lagi tantangan misalnya antara spelling, ejaan, dengan pengucapan itu beda. Nah itu juga ya mungkin alasan yang kedua gitulah kenapa kadang-kadang bahasa Inggris ini dianggap sulit. Kemudian yang ketiga misalnya pengaruh dari bahasa native language atau mother tongue gitu ya. Jadi kadang baik itu berupa aturan tata bahasa mungkin dari bahasa Indonesia atau bahasa daerah ya kita itu berbeda dengan bahasa Inggris. Misalnya juga ada dalam hal pengucapan. Jadi itu kadang-kadang ada kata-kata dalam bahasa Inggris yang pronunciation atau pengucapannya sulit kita lakukan dengan benar karena tadi mungkin lidahnya udah terbiasa dengan bahasa ibu seperti itu. Jadi itu diantara hal-hal yang biasanya dianggap kenapa bahasa Inggris itu sulit sekali. Tidak, kita belajarnya dari SMP kadang ya sampai SMP, SMA masih juga belum bisa dikuasai dengan baik seperti itu. Oke. Setelah mendengar cerita dari Mem Yanti tadi, kami sekarang penasaran nih, Mem. Kira-kira dari pengalaman pribadi Mem Yanti sendiri, apakah ada kesulitan gitu untuk belajar bahasa Inggris itu sendiri? Jujur saya ini kan Gen apa ya? Gen X ya? Atau sebelum X apa? Kalau belum bukan. Nah kalau untuk pembelajaran bahasa Inggris sendiri, kalau dulu mungkin di zaman saya dulu saya mulai belajar bahasa Inggris tuh dari SMP lah ya. Nah SMP, nah dulu kan tidak ada yang namanya atau belum banyak gitu ya, belum booming yang namanya internet dan sebagainya. Jadi benar-benar banyak hal yang saya pelajari bahasa Inggris itu menggunakan apa yang ada gitu di lingkungan kita. Misalnya ya TV dulu sudah ada tentunya kita nonton TV paling gitu ya mungkin atau mungkin sesekali mendengar lagu itu pun belum booming seperti sekarang internet kita bisa mendengar lagu anytime. Kemudian dulu dari buku ya dengan segala keterbatasannya alhamdulillah kayak buku-buku yang sifatnya bisa membantu bahasa Inggris kayak majalah-majalah tuh adalah. Nah itu bisa dijadikan atau dulu biasa saya gunakan untuk belajar gitu, walaupun tetap struggle gitu ya karena belajar sendiri, kemudian tidak bisa ikut kursus gitu ya, paling mengandalkan yang di kelas itu dari guru bahasa Inggris. Jadi memang dulu itu lumayan menemui kesulitan juga, tapi alhamdulillah mungkin karena senang juga ya dan semakin hari semakin menemui cara-cara gitu ya yang bisa saya lakukan untuk lebih belajar supaya gimana sih caranya bahasa Inggris itu bisa saya kuasai gitu. Nah tapi memang di sini kami tuh juga penasaran nih. Kalau misalnya dari segi itu tadi kita berbicara dari segi kognitif ya kayak kenapa grammar itu susah, kemudian kayak kenapa pronunciation itu susah. Nah kalau misalnya dari segi afektifnya kayak gimana misalnya dalam hal di kepercayaan diri, kemudian mungkin ada hubungan dengan teman-temannya juga. Tadi kan kita juga ada diskusi sedikit nih kayak misalnya kalau misalnya ada teman kita yang kita berbicara bahasa Inggris terus karena teman kita ini udah jago jadi mereka tuh pikir kayak ini koreksi kamu nih kayak ini bahasa Inggris kamu salah kayak gitu. Mungkin salah satu pengaruh juga. Sumber atau penyebab dari kesulitan ngapa sih bahasa Inggris itu sulit tuh yang tadi yang sifatnya afektif atau psikologis ya misalnya percaya diri. Nah namanya juga bahasa Inggris ini kan bahasa asing ya, jadi tidak semudah atau tidak segampang kita menggunakan anytime seperti bahasa lain. Jadi kalau misalnya mau pakai bahasa Inggris jangan jauh-jauh dengan diantara yang belajar sesama pembelajar bahasa Inggris aja kadang ngomong bahasa Inggris itu masih malu-malu gitu ya, masih belum menjadi habit. Nah rasa percaya dirinya itu masih kurang gitu ya, bisa jadi alasannya takut salah gitu ya, malu sama teman gitu-gitu. Jadi itu juga menyumbang faktor yang menyumbang kenapa bahasa Inggris itu menjadi sulit gitu ya, atau dianggap sulit gitulah. Percaya diri, takut salah gitu-gitu. Terus sangat-sangat sangat-sangat takut dengan atau malu gitu seandainya ada penilaian teman even ya yang kira-kira menyoroti kalau misalnya kita ngomongnya salah gitu. Iya, itulah kenapa ya kita juga sebagai mahasiswa sendiri ya Aurora ya. Jadi kita kayak juga merasakan bahwa kenapa sih kita tiap kali kita ngomong bahasa Inggris tuh selalu dikoreksi sama teman. Padahal kita sendiri tahu nih sama-sama belajar juga dan juga kita nggak selalu
tidak selalu memikirkan apa sih, gimana sih struktur bahasanya, tapi lebih ke meaningnya, apa yang kita ingin sampaikan dalam bahasa Inggris itu sendiri, seperti itu. Nah mungkin itu tadi udah kita bahas nih beberapa faktor kenapa bahasa Inggris itu sulit untuk dipelajari. Nah kira-kira gimana sih Aurora caranya kita untuk membuat pembelajaran bahasa Inggris itu menyenangkan seperti itu? Oke, baik. Mungkin yang pertama sebelum kita talk about how to-nya gitu ya, mungkin tadi terkait dengan kenapa sih sulit. Nah kita atasi dulu mindset gitu ya. Jadi ada perubahan mindset gitu. Jadi bahwa bahasa Inggris itu tidak selalu sulit. Nah diantaranya misalnya adalah jangan takut berbuat atau melakukan kesalahan dalam berbahasa. Oke, jadi biasanya kan kalau kita karena again and again bahasa Inggris adalah bahasa asing gitu ya. Jadi yang kalau kita sebagai pembelajar pemula atau di awal-awal kita bisa memulai dari kelancaran dulu. Jadi jangan peduli dulu dengan misalnya pengucapan yang benar, tata bahasa yang salah seperti. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalnya tadi jangan takut salah ya. Kemudian yang kedua itu mungkin yang harus kita tanamkan adalah jangan malu gitu ya. Jangan takut, jangan malu ya. Jadi terus mencoba ya, apalagi kita sesama teman-teman yang memang sama-sama juga belajar bahasa Inggris gitu. Jadi jangan malu. Dan mungkin tadi kan misalnya dikatakan teman kok suka mengkoreksi gitu ya. Nah mungkin dalam posisi ini kita juga saling memotivasi ya, lebih kepada memotivasi bahwa making mistakes is okay gitu, bahwa making mistakes adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak apa-apa gitu ya. Jadi untuk awal-awal itu tidak apa-apa, it's okay. Nah, jadi mindset itu dulu yang kita harusnya kita atasi gitu, kita ubah. Oke. Nah, sekarang how to-nya. Nah, sekarang kan dengan semakin banyaknya berkembangnya teknologi informasi, komunikasi, banyaknya aplikasi ya, kemudian AI, artificial intelligence, so banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Nah, kita bisa mulai dari mempelajari bahasa Inggris itu dari konteks di sekitar kita. Pembelajaran bahasa Inggris itu yang salah satu yang paling penting adalah exposure yang kita dapat. Oke, exposure yang bisa kita dapatkan dalam hal ini bahasa Inggris. Nah, kalau di konteks kita itu gampang sekali, kita movies itu ya. Kita bisa nonton film-film berbahasa Inggris ya. Mungkin kalau awal-awal kita bisa lihat subtitlenya gitu ya. Kemudian kalau sudah ya lumayan ini kita coba hilangkan subtitlenya atau kadang-kadang kita bisa juga pakai subtitle terjemahannya. Kemudian next time kita hilangkan gitu subtitlenya, itu movies. Kemudian yang kedua mungkin songs ya. Music, songs itu kan bahasa-bahasa universal dan banyak sekali yang bisa kita pelajari dari lirik gitu ya, tidak hanya vocabulary tapi meningkat lagi nanti kepada pengucapan tentunya dan misalnya meaning. Oke, jadi itu dari kemudian dari buku-buku. Nah, sekarang kan buku banyak sekali ya, majalah, novel-novel bahasa Inggris, bahkan novel-novel yang kayak Wattpad dan sebagainya itu at the tip of finger in our fingertip gitu ya. Jadi tinggal tak gitu, kita mau cari sumber berbahasa Inggris tinggal ini gitu ya. Nah, jadi melalui misalnya aplikasi-aplikasi, kemudian hal-hal yang tadi seperti movies ya, music, kemudian books, kemudian teks-teks yang kayak novel, entah itu bergambar dan sebagainya, itu materi-materi seperti itu kita gampang sekali sebenarnya mencari sumber untuk belajar seperti itu ya. Oke, menarik sekali ya sharing dari Bu Yanti. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi Bu setelah berikut ini.
Oke, tadi kita sudah sampai pada sesi sharing dengan Mem Yanti kan ya, sampai membahas kalau kita tidak boleh takut juga dikoreksi oleh teman. Nah, selanjutnya nih, Wira, kita akan membahas apa nih yang berhubungan dengan cara belajar. Gimana tuh, Mem Yanti? Ya, baik. Tadi ya, selain dari memanfaatkan materi-materi yang ada di sekitar kita, seperti misalnya movies gitu ya, English atau Western movies. Kemudian tidak hanya Western ya, tapi misalnya bisa saja drama Korea, tapi kalian atau kita pasang subtitle English misalnya, itu juga bisa menjadi cara ya untuk memberikan exposure sebanyak mungkin. Nah, lagu tadi ya. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah ketika kita belajar bahasa Inggris, memang kita intinya tuh harus menyengaja gitu ya, ketika kita mendengar lagu misalnya, jadi tidak lagi atau tidak selalu for the sake of listening gitu ya, tidak selalu tidak lagi hanya untuk benar-benar mendengarkan aja untuk for pleasure gitu-gitu, tapi lebih kepada memaksimalkan usaha bahwa kita mendengar lagu itu juga kita mencoba untuk misalnya mengingat cara pengucapan kata-kata tertentu misalnya ya. Mungkin bisa juga kita mencari makna dari kata-kata tertentu atau frase tertentu dari sebuah lagu, lirik sebuah lagu seperti itu. Jadi memang harus ada effort gitu ya, menyengaja gitu, bahwa lagu, buku yang kita baca, musik atau songs yang kita dengar itu memang untuk menambah hasanah misalnya vocabulary atau pembelajaran bahasa Inggris kita. Nah, tadi terkait dengan koreksian teman gitu ya, yang kadang-kadang bikin ilfeel, bikin takut, bikin malu dan sebagainya. Nah, mungkin mindset yang harus kita ubah juga adalah nih, jadi kalau secara teori ada yang namanya constructivism, social constructivism. Jadi bahwa pembelajaran itu takes place through interactions gitu. Semakin banyak kita interaksi, semakin banyak kita kesempatan untuk menggunakan bahasa itu sendiri. Nah, peer feedback. Jadi feedback dari teman itu juga bisa dijadikan sebagai cara untuk belajar. Dan ini berlaku atau manfaatnya tidak hanya yang menerima feedback saja, tapi juga yang memberikan feedback. Karena ketika kita notice gitu ya, ketika kita belajar bersama, kemudian kita misalnya melihat teman kita ngomong gitu ya, terus kita notice, oh kayaknya pengucapannya gitu ya tadi ada yang kurang tepat gitu. Jadi kita bisa kasih feedback tentang misalnya pengucapan. Kemudian bisa juga kita notice tentang tadi tata bahasanya. Oh kayaknya tadi itu ada tata bahasanya antara subjek dengan verbnya tidak tepat gitu ya. Jadi we keep thinking gitu. Jadi kita sebagai sesama teman itu sama-sama mengamati, kemudian berpikir gitu apa yang seharusnya bisa diperbaiki untuk nanti tidak diulang misalnya mistakes yang sama. Nah, tentunya memberikan feedback itu juga dilakukan dengan cara yang baik lah ya, yang tujuannya memang positif, kita take-nya positif, kita give-nya juga secara positif gitu ya, jadi tidak yang menjatuhkan dan sebagainya gitu. Jadi memang peer feedback itu secara teori, secara praktek juga salah satu cara untuk membantu kita belajar, karena yang namanya bahasa tadi fokusnya adalah pada penggunaan. Jadi adanya teman, adanya orang yang mendengar, adanya orang yang kita ajak bicara itu juga menjadi hal yang penting, bisa membantu pembelajaran bahasa Inggris. Nah, tadi kan kita juga udah sempat ngebahas nih kenapa kita tuh harus juga berinteraksi dengan teman untuk yang tadi itu ada social constructivism-nya juga seperti itu ya. Nah, kalau misalnya untuk strategi yang lain nih, Bu Yanti, gimana sih caranya membuat pembelajaran bahasa Inggris itu tuh menyenangkan? Mungkin melalui game mungkin kan? Betul. Ada yang namanya gamification. Jadi games ya. Jadi tidak hanya kan games ini sebenarnya untuk pembelajaran bahasa Inggris itu sudah lama sekali. Cuman dia modifikasi, maksudnya along with teknologi gitu ya, perkembangan teknologi kan dari yang tadinya permainan ular tangga pun bisa kita pakai sebagai media untuk pembelajaran bahasa Inggris. Nah, semakin canggih lagi ke sini kita bisa pakai online games, bisa pakai games yang ada di HP dan sebagainya. Jadi itu
bisa sangat-sangat membantu. Nah, tidak hanya banyak sekali sebenarnya game. Jadi tidak hanya kita mainkan secara misalnya saya dengan teman di dalam kelas gitu. Bahkan yang namanya game supaya fun itu kan kita bahkan bisa bermain dengan players dari manapun di dunia ini gitu kan ya. Kita connected. Nah, itu tadi kebutuhan game itu kan kita harus bisa memahami lawan gitu kan. Nah, salah satunya tentunya dengan bahasa tadi, menguasai bahasa Inggris gitu ya, yang sebagai bahasa yang ya international lah. Jadi mulai dari mungkin skrip-skrip atau komen-komen pendek ya di games, atau yang pop-up yang pendek-pendek bahasa Inggris, itu kita bisa sampai kepada narasi ya, memahami narasi seperti itu, yang kemudian nanti yang leading kita untuk ngambil strategi-strategi dalam yang permainan gamesnya itu sendiri. Jadi itu bisa fun gitu ya. Iya, karena kita juga melihat bahwa tren menggunakan game sebagai pembelajaran bahasa Inggris itu sangat prevalen ya, sangat banyak juga, bahkan di antara teman-teman kita juga sendiri ya, Aurora ya. Betul sekali. Dan harus memang mengubah mindset mungkin sebagian orang ya, bahwa bermain games itu selalu negatif gitu ya, padahal untuk pembelajaran bahasa especially itu sangat-sangat membantu. Dan dengan adanya sesuai usia dan sebagainya, games itu sendiri tadi itu menyenangkan sekali gitu. Jadi tidak terasa gitu kita juga belajar bahasa. Nah, kalau untuk fun learning kan berarti gamification itu sangat-sangat dapet gitu ya Ibu ya. Tapi apakah belajar dengan games ini juga menurut Ibu efektif untuk pembelajaran? Ya tentu, gamification. Yang namanya unsur-unsur game itu kan ada competition, ada kompetisi ya, kemudian ada roles, ada peran-peran gitu, kemudian ada score dan sebagainya, strategi dan sebagainya. Nah itu kan sebenarnya secara teori dari bermain game itu bisa dibawa ke kelas gitu, bisa dibawa ke kelas, dan itu sangat tadi itu faktornya menyenangkan gitu-gitu ya. Oke, Bu Yanti, tadi kita udah bahas apa aja nih Aurora nih sama Bu Yanti? Dari awalnya pertama kita membahas dulu kenapa sekarang itu penting belajar bahasa Inggris kan untuk pekerjaan, dalam pendidikan. Bahkan sekarang bahasa Inggris itu tadi Ibu sudah sebutkan bahwa itu sudah bukan additional lagi, tapi merupakan kebutuhan gitu untuk kita di masa sekarang. Terus juga kita udah belajar kayak apa sih yang menghambat pembelajaran bahasa Inggris juga kan, misalnya dari faktor tadi kekurang rasa percaya diri seperti itu. Terus juga kita sampai yang terakhir belajar tentang cara belajar yang efektif dan fun gitu ya. Bisa dari lagu, menonton film dan sejenisnya gitu kan ya. Nah sekarang kita udah sampai di akhir sesi kita hari ini nih, Wira, Ibu, seperti itu. Oke, mungkin itu karena kita juga udah di penghujung sesi ya, jadi kita mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Yanti karena sudah bersedia menyempatkan waktu dan juga energinya ya untuk sharing lah nih insight-insight kenapa tadi itu bahasa Inggris penting, kemudian faktor penghambat pembelajaran bahasa Inggris, dan juga bagaimana caranya kita membuat pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri itu menyenangkan dan juga tapi tetap efektif seperti itu. Nah, untuk teman-teman di rumah, nanti setelah di episode berikutnya kita juga bakal tetap berbicara tentang bagaimana caranya membuat pembelajaran bahasa Inggris itu menyenangkan, tapi dalam konteks menggunakan AI pada episode berikutnya. Jadi sampai jumpa untuk di episode berikutnya dan stay tune.